Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan Marta Asbur di channel GBI Guru Bahasa Indonesia. Channel ini akan membahas seputar pembelajaran bahasa Indonesia di SMP. Anak-anakku yang ada di rumah dan teman-teman seprofesi yang ada di Indonesia, yuk bantu channel kami dengan cara menekan tombol subscribe agar saya bersemangat untuk membangun konten-konten berikutnya. Dan terima kasih yang telah menekan tombol subscribe, like, komen, dan share. Semoga bisa bernilai ibadah dan mendapat pahala. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas tentang teks prosedur kelas 7 SMP, yaitu KD 4.6 menyajikan data rangkaian kegiatan tentang cara melakukan sesuatu dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada KD 4.6 ini adalah peserta didik mampu menyajikan data rangkaian kegiatan tentang cara melakukan sesuatu dengan memperhatikan struktur, unsur kebahasaan, dan isi secara lisan dan tulis. Agar anak-anakku mudah dan paham untuk membuat sebuah tulisan tentang teks prosedur, maka alangkah baiknya anakku memperhatikan cara menyusun teks prosedur berikut ini. Yang pertama-tama kita harus perhatikan adalah menentukan topik yang akan ditulis. Jadi dalam hal ini, kita menentukan topik apa yang akan kita tulis dalam menyusun sebuah teks prosedur. Kemudian, setelah kita tentukan topik yang akan ditulis, langkah berikutnya adalah mengamati cara melakukan, membuat, dan menggunakan sesuatu terkait dengan topik yang telah ditentukan tadi. Kemudian, menuliskan tujuan teks prosedur. Jadi, kita harus perhatikan dulu tujuan apa yang ingin dicapai ketika kita menulis teks prosedur terkait dengan topik yang telah ditentukan tadi. Kemudian, setelah kita tentukan tujuan teks prosedur, maka kita mencari data terkait dengan teks prosedur yang akan ditulis. Kemudian, setelah data ditemukan, kita mencatat alat dan bahan terkait dengan apa yang kita mau buat di teks prosedur. Kemudian, mencatat langkah-langkah secara sistematis. Jadi, maksud di sini sistematis adalah secara terurut, mulai dari langkah pertama sampai langkah terakhir. Tidak boleh langkahnya acak, tetapi harus sistematis. Kemudian setelah kita lalui tahap-tahap semuanya itu, maka tibalah pada tahap terakhir adalah menuliskan semua tahapan itu menjadi sebuah teks prosedur yang utuh. Nah, anak-anak, itulah tadi langkah atau tahapan cara menyusun sebuah teks prosedur. Berikut ini adalah hal-hal yang harus diperhatikan saat menulis teks prosedur. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan adalah pertama, judul. Judul dapat berupa nama benda atau nama sesuatu yang hendak dibuat atau dilakukan. 2. Judul dapat juga berupa cara melakukan atau menggunakan sesuatu. Kedua adalah tujuan. Tujuan
dapat berupa pernyataan yang menyatakan tujuan penulisan. Kedua, dapat berupa paragraf pengantar yang menyatakan tujuan penulisan. Yang ketiga adalah bahan dan alat. Bahan dan alat ini dapat bisa berupa daftar atau rincian. 2, dapat berupa paragraf. Dengan catatan pada teks prosedur tertentu, yaitu cara melakukan sesuatu atau cara memainkan sesuatu, tidak memerlukan bahan dan alat. Kemudian keempat, yaitu langkah atau tahapan. Langkah atau tahapan di sini, 1, dapat berupa tahapan yang ditunjukkan dengan penomoran. 2, bisa berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan pertama, kedua, ketiga. Dan yang ketiga, bisa berupa tahapan yang ditunjukkan dengan kata yang menunjukkan urutan waktu, sekarang, kemudian, setelah itu, dan lain-lain. Kemudian penutup. Pada penutup ini, menekankan pada keuntungan dan ucapan selamat. Dan ini bersifat pilihan dan tidak wajib. Nah, anak-anakku yang ada di rumah dan rekan seprofesi yang ada di Indonesia, demikianlah pembahasan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan sampai jumpa di pembahasan berikutnya di channel yang sama dengan teks yang berbeda. Saya akhiri pembelajaran materi pada hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.